Selamat malam. Sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa keluarga di tempat ini menghadirkan kita sekalian dalam rangka untuk memberikan dukungan, rasa simpati, bahkan empati kita bagi keluarga yang dirundung oleh duka cita. Dan saya percaya bahwa kehadiran kita dalam duka cita yang sekaligus merupakan ibadah syukur keluarga ini di dalam duka cita yang telah mereka lalui beberapa waktu yang lalu. Dan saya percaya bahwa kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian kehidupan kita. Saudara yang terkasih, malam hari ini dalam ibadah kedukaan pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara terkasih untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang perikop mengatakan demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada banyak yang berpendapat bahwa cerita yang baru saja kita baca ini, bahwa apakah cerita yang ada di dalamnya merupakan sebuah fakta, atau hanya sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan untuk hal-hal tertentu. Tetapi saudaraku yang terkasih, yang terpenting bukan soal cerita, fakta, nyata atau sebuah ilustrasi. Namun
Kisah ini memiliki pesan-pesan yang begitu penting tentang kehidupan manusia, yang pada hakikatnya bahwa manusia tidak hanya sekedar mati, tetapi nantinya ada sebuah kehidupan yang begitu panjang, yang tak berkesudahan itu, saudara. Karenanya begitu penting, maka perlu menyampaikan melalui sebuah catatan seorang penginjil yang bernama Lukas ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berdasarkan teks yang kita baca, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lalu muncullah sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi sebuah tema di dalam ibadah duka sekaligus penghiburan keluarga pada malam hari ini. Pertanyaannya ialah, apakah kematian itu? Ada banyak orang tidak terlalu mengerti apa kematian itu sesungguhnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka atas pertanyaan tersebut, saudaraku, saya akan memberikan 3 poin penting untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 3 pertanyaan tersebut antaranya ialah, yang pertama, bahwa kematian adalah suatu kepastian. Yang kedua ialah bahwa kematian adalah akhir. Dan yang ketiga adalah kematian adalah awal. Maka yang pertama kita akan bahas bahwa kematian adalah suatu kepastian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa cerita ini dimulai dari seorang kaya yang selalu berpakaian ungu kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada juga seorang miskin yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan anjing-anjing datang menjilat boroknya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ada kontras yang besar antara 2 pemeran utama pada cerita ini, saudara, yakni orang kaya dan Lazarus yang miskin. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan pada ayat 22 dan 23, 22 berkata bahwa matilah Lazarus yang miskin itu, dan 23 pun berkata bahwa orang kaya itu juga mati. Kedua-duanya akhirnya mati. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kaya dan miskin sama-sama akan diperhadapkan kepada kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Apapun status Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, status kita dalam lingkungan masyarakat, jabatan apapun yang kita miliki, bahkan tidak ada jabatan kita miliki, yang pasti bahwa kita saatnya nanti akan diperhadapkan yang namanya kematian itu. Dalam perjanjian lama, kalau kita memperhatikan, khususnya dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita akan melihat ada banyak orang yang memiliki umur yang begitu panjang. Misalnya saja, umur Adam ada 930 tahun. Begitu panjang, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan yang paling terpanjang adalah umur siapa, Bapak Ibu? Ada yang ingat? Tentunya kita pasti tahu, ialah Metusalah, nyaris 1000 tahun, saudara. Berapa usianya? 969 tahun, Bapak Ibu Saudara terkasih. Namun semakin lama semakin pendek umur manusia itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Musa berkata dalam Mazmur bahwa umur manusia sekarang 70 tahun, jika ia kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Namun faktanya, saudaraku yang terkasih, ada orang yang baru lahir sudah mati. Bahkan sebelum lahir pun ia sudah mati. Alias biasa kita sebut miskram atau keguguran. Itu artinya kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, saudara. Maka terjadi kepada kekasih kita, Ananda tercinta,
saudara kita yang sudah mendapatkan predikat almarhum Prayoga Pawan meninggal di usia 21 tahun, tentunya masih sangat muda, saudaraku yang terkasih. Karena Tuhan memang menetapkan usia hidup manusia di muka bumi ini berdasarkan kehendak Allah dalam kedaulatannya. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengelak atas kedaulatan Tuhan ketika itu terjadi. Saudaraku, saya ingin bercerita sebuah peristiwa dalam diilustrasikan di sebuah Irak, saudaraku yang terkasih. Ada seseorang sebagai tuan dan dia punya budak, saudara. Budaknya ini kemudian ia pergi ke suatu tempat di pasar. Lalu di pasar, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ia berjumpa dengan malaikat sang penjemput maut itu. Tiba-tiba melihat seorang malaikat penjemput maut itu melambaikan tangannya merengarah ke sang budak tersebut, saudara. Maka sang budak kemudian ia ketakutan. Ia kemudian berbalik arah pulang ke rumah tuannya, saudara. Ia kelihatan pucat fasih, saudara. Lalu di rumah tuannya kemudian ia berkata, "Tuanku, bolehkah aku meminjam seekor kuda?" Maka tuannya berkata, "Untuk apa?" "Aku mau pergi ke suatu tempat, buat kampung yang paling ujung sana, menjauhkan diri." Maka tuannya berkata, "Ke kampung mana?" "Ke kampung Samara." Maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara pun terkasih, tuannya memberikan kuda itu. Lalu sang budak tersebut ia kemudian menunggangi kuda dan lari sekencang-kencangnya untuk menuju satu kampung yang bernama Samara itu. Kemudian sang tuan tersebut penasaran. Kemudian ia pergi ke pasar tempat sang budak tadi. Ia penasaran, saudara. Ternyata ia pun kemudian ketemu sang malaikat penjemput maut itu. Kemudian sang tuan tersebut bertanya kepada malaikat penjemput maut, "Kenapa engkau takut-takuti saya punya budak?" Sang malaikat. Maka malaikat berkata, "Aku tidak sedang menakut-nakuti dia." Tetapi sang tuan bilang dia sangat ketakutan, dia sedang melarikan diri. Maka malaikat itu berkata, "Saya tidak menakut-nakuti dia. Sebenarnya saya memanggil-manggil dia. Saya sedang bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia mesti di sini, di pasar ini? Padahal berdasarkan perjanjian ialah bahwa saya mesti berjumpa di Samara. Karena perjanjiannya ialah bahwa saya mesti menjemput, karena dia akan mati di Samara." Tahukah saudara, kemanakah budak itu berlari? Kalau saudara bisa menangkap cerita ini, tentunya kita tahu bahwa budak itu melarikan diri kemana? Ke Samara. Tujuan untuk melarikan diri ke Samara ialah supaya ia terhindar dari maut. Tetapi ternyata ia ke Samara untuk menjemput maut, saudara. Karena menurut perjanjian bahwa malaikat maut akan menjemputnya di Samara. Saudara, itu artinya kemanakah kita mau pergi menghindari yang namanya maut? Ketika maut itu datang, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sekalipun kita berkata aku menghindar daripada maut, tapi ketika Allah menyatakan kedaulatannya, di saat engkau melarikan diri, justru saat itulah engkau sedang menjemput maut itu. Ada suatu cerita, saudaraku yang terkasih, di Amerika Serikat, seorang penari yang legendaris, yang cukup terkenal dan hebat dalam hal menari, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Seorang yang bernama Angel Isodara Denchan, saudara. Ada konser besar yang akan diikuti di suatu tempat, saudaraku yang terkasih.
Kemudian ia mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian ia mendapatkan sebuah hadiah sal saudara. Dan sal yang begitu panjang ditaruhnya di lehernya, saudara. Kemudian ia masuk dalam mobil, ia mengendarai mobil, saudara. Dan kemudian sambil menjalankan mobilnya, kaca mobil kemudian terbuka. Lalu kain sal itu berterbangan keluar dan terkena roda ban daripada mobil tersebut. Kemudian berputarlah sal itu, saudaraku, seketika. Dan saudara Ducan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melepaskan dari lilitan daripada sal tersebut. Ia kemudian tercekik, saudaraku yang terkasih. Lalu ia mati, Bapak Ibu. Orang yang kemudian kelihatannya, penampilannya yang begitu luar biasa, saudaraku, cantik, gagah. Tetapi kemudian ketika Tuhan menghendakinya, maka dia pun tidak akan luput dari kematian, saudara. Tidak mengenal engkau sehat atau tidak sehat. Engkau mungkin sudah sekarat dan sudah koma, saudara. Tapi ketika Tuhan belum menghendaki engkau mati, maka engkau tidak akan mati. Bahkan Bapak Ibu saudaraku terkasih, ada sebuah kapal yang tenggelam, saudara. Semua orang dewasa mati, tapi ada anak bayi yang 3 bulan ditemukan tidak mati. Kenapa tidak mati, saudara? Bagi bayi itu bukanlah waktu yang tepat di mana ia mati. Tapi semua orang dewasa yang mati itu adalah waktu yang tepat di mana waktunya memang harus mati, saudaraku yang terkasih. Itu artinya, Bapak Ibu, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Saya dan saudara kita semua adalah calon-calon almarhum dan almarhumah. Percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, kita akan mendapatkan giliran dan diberikan predikat almarhum, saudara. Tidak ada yang bisa menolak itu. Siapa yang sangka 2 hari kemudian, 3 minggu kemudian kita dipanggil almarhum, saudara. Dan predikat itu semestinya kita tahu bahwa tiba pada gilirannya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Maka yang kedua, saudara, apa itu kematian? Kematian yang pertama ialah bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka yang kedua ialah bahwa kematian adalah akhir. Akhir dari mana, saudara? Akhir dari cerita kita di dunia ini. Untuk orang kaya adalah akhir dari kekayaannya dan seluruh kemewahannya, seluruh kejayaannya. Ayat 19 berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Untuk pakaian ungu begitu mudah kita temukan di mana-mana untuk saat sekarang ini, saudara. Kita mau pesan di dalam dunia nyata maupun dunia online, dunia maya, saudara. Maka warna kain ungu itu begitu mudah kita temukan. Tetapi dulu sangat langka dan tidak sembarang orang menggunakan kain ungu itu. Karena kain ungu itu hanya diproduksi dari satu kota yang bernama kota Tiatira. Yang mana seorang yang bernama Lydia adalah seorang yang kaya. Karena ia adalah penjual kain warna ungu, saudara. Kenapa demikian? Karena kain ungu biasanya hanya dipakai oleh raja-raja, imam-imam. Saudara, karena warna ungu adalah tanda kebesaran, tanda kehormatan, dan tanda kemuliaan. Dan bukan tanda, orang sering bilang, tanda janda. Seringkali orang mengidentikan bahwa warna ungu adalah warna janda. Tapi bagi saya, berdasarkan firman Tuhan, bahwa warna ungu adalah warna kemuliaan, warna kehormatan, warna kebesaran. Karenanya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, maka sang kaya ini setiap hari, saudaraku, yang berpakaian jubah ungu halus,
Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Setiap hari ia berpesta, saudara. Ia berpesta. Wow, setiap hari. Sekaya-kayanya orang, saudara, sangat jarang kita temukan orang kemudian berpesta, potong ayam, potong kerbau, potong babi setiap hari, kemudian ia berpesta, saudara. Saking kayanya orang ini, setiap hari ia berpesta. Barangkali hari Minggu pun tidak ada waktu lagi ke gereja karena dia gunakan untuk berpesta. Abraham berkata, ingat engkau telah menerima segala yang baik. Itu artinya orang ini memang kaya dan mewah dalam segala kebaikan, saudara. Ia sudah terima kebaikan itu. Tetapi tahukah saudara bahwa kematian adalah akhir dari segala yang baik yang ia terima. Akhir dari segala kekayaan, akhir dari segala kemewahan, akhir dari segala kejayaan. Karena kematian adalah akhir, saudaraku yang terkasih. Sedangkan Lazarus digambarkan sebagai orang yang sangat menderita. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia tidak hanya penyakitan, saudara, bahkan ia tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Ia ingin menghilangkan rasa laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Malah anjing-anjing datang menjilat borok-boroknya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ia tidak punya kekuatan untuk apa? Untuk mengusir anjing-anjing tersebut, saudara. Ketika kita sedang sakit, kemudian ada anjing yang datang pada kita menjilat, maka kita akan usir. Tetapi si Lazarus yang miskin ini tidak punya kekuatan untuk mengusir anjing-anjing tersebut, saudara. Lazarus menerima segala yang buruk dan penderitaan, saudara. Namun segala yang buruk dan penderitaan itu diakhiri oleh sebuah peristiwa yang bernama kematian. Yang kaya tadi juga dengan segala kejayaan, kemewahannya, kenikmatannya juga diakhiri dalam peristiwa yang disebut kematian. Demikian yang miskin tersebut. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa kematian adalah akhir dari segala kejayaan, kemakmuran, kekayaan, akhir dari nama besar kita. Apapun nama kita disebut, saudara, kebesaran kita mungkin terdengar di mana-mana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka semuanya akan berakhir ketika kita mati. Namun sekaligus juga akhir dari penderitaan, akhir dari kemiskinan kita, saudara, akhir dari segala penyakit yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Karena memang kematian adalah akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Selain yang pertama bahwa kematian itu adalah suatu peristiwa yang pasti. Yang kedua, bahwa kematian adalah awal. Dan yang ketiga, kematian adalah akhir. Saudara yang terkasih, yang ketiga, kematian adalah awal, ya. Tadi yang pertama, kematian adalah suatu kepastian. Yang kedua, kematian adalah akhir. Dan yang ketiga, kematian adalah awal. Nah, saudaraku yang terkasih, jika kematian itu akhir dan benar-benar berakhir, ini sebuah pertanyaan, saudara. Maka jawabannya tidak. Karena cerita kedua orang tersebut, saudara, ayat 22 berkata begini. Lalu matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, saudara. Itu artinya setelah kematian terjadi pada seorang yang bernama Lazarus yang miskin itu, setelah kematian itu, maka babak kedua terjadi. Ia kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat kepada pangkuan Abraham. Dan seorang yang kaya, ayat 23,
itu juga mati. Lalu apa? Dikubur, saudara. Setelah itu, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, saudaraku yang terkasih. Setelah kematian maka akan ada babak, atau bisa saya sebut episode yang kedua. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kematian adalah akhir dari segala eksistensi, dari segala keberadaan manusia itu di dunia ini, saudara. Namun kematian juga adalah merupakan awal dari kehidupan di dalam kekekalan. Kehidupan episode kedua ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu diawali setelah kematian, saudara. Ayat 23 berkata orang kaya menderita sengsara di alam maut. Ia mengadang ke atas dan dari jauh kelihatan Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya, saudara. Tentunya kita tahu bahwa Abraham ada di mana, saudara. Saya percaya bahwa kita sepakat Abraham ada di surga. Maka ketika Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham, dalam terjemahan lainnya, dalam pelukan Abraham, itu artinya bahwa Lazarus saat setelah kematian itu, ia kemudian ada di dalam pangkuan Abraham di surga. Maka otomatis Lazarus juga ada di sana, saudara. Dan ayat 22 berkata, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, jadi kemanakah orang yang mati itu? Ada dua tempat, ya, surga dan neraka. Kapan itu terjadi? Saat setelah orang itu mati, saudara. Bagi orang kaya kematian adalah awal untuk masuk neraka kekal yang tak berujung itu. Penderitaan dan kesengsaraan yang akan mengikuti kehidupannya. Sedangkan orang miskin adalah awal masuk surga kekal yang tak berujung. Kebahagiaan dan hiburan menjadi bagian kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, kondisi ini, saudaraku, tidak akan pernah habis-habisnya, saudaraku. Tetapi kekal selama-lamanya. Kalau di dunia ini orang kaya dan orang miskin ada batasnya, saudaraku. Orang kaya punya kejayaan, punya segala-galanya. Itu ada batasnya, ada waktunya, berapa usianya. Mungkin 80 tahun. Maka saat 80 tahun itulah kemudian menikmati kekayaan dan mungkin penderitaannya, saudara. Tetapi ketika kita berbicara surga dan neraka, tidak akan pernah ada batasnya. Itu artinya ketika orang sudah masuk surga dan neraka, maka tidak ada istilah mutasi, saudara. Kalau pegawai negeri itu bisa dimutasi, karyawan bisa dimutasi. Ketika aku tidak suka dengan seseorang, aku bisa mutasi ke tempat yang lain. Ketika aku suka di daerah A, maka aku minta supaya aku pindah ke daerah A. Tapi tidaklah demikian tentang surga dan neraka. Yang menentukan engkau pindah surga dan neraka adalah selama engkau hidup di muka bumi ini. Maka kesempatan itulah saya dan saudara diberi kesempatan untuk menentukan kemana langkah hidupmu ketika engkau mati kelak. Entah surga yang kekal atau neraka yang kekal. Karena tidak akan pernah berubah saat kematian telah tiba, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ayat 24. Si kaya sedang menderita kesakitan dalam nyala api. Lalu ia mencoba memohon kepada Abraham. Ia berkata, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, saudara. Antara surga dan neraka terbentang satu jurang yang tidak dapat diseberangi, saudara. Maka ketika orang di neraka ingin pindah ke surga, maka itu hal yang mustahil dan tidak akan pernah terjadi, saudara. Demikian pula orang yang di surga, karena kurang waras, mungkin agak gila, saudara, lalu kemudian dia minta, bolehkah aku pindah ke neraka? Maka itu pun hal yang mustahil terjadi. Kondisi kekal itu ditentukan persis setelah kematian itu terjadi. Dalam iman kekristenan, tidak ada satupun kekuatan yang bisa merubah kondisi ini, saudara. Karena itu, kematian itu adalah awal, yakni awal dari kesengsaraan, awal dari penderitaan bagi mereka yang akan masuk ke sana, ke neraka, saudara. Sedangkan awal kebahagiaan dan penghiburan, kenikmatan yang tiada taranya bagi mereka yang akan masuk ke surga. Perhatikan bahwa masuknya orang kaya ke neraka dan Lazarus masuk ke surga bukan pada saat ketika Tuhan Yesus ketika ia datang pada kali yang kedua, tetapi sesaat ketika ia mati, saudara. Karena cerita ini menunjukkan bahwa sementara dunia masih ada aktivitas, saudara, di mana orang yang kaya berkata, suruhlah Lazarus untuk pergi ke ayahku, karena masih ada 5 saudaraku yang belum menerima keselamatan itu. Itu artinya masih ada aktivitas di bumi, saudaraku yang terkasih. Sementara itu, saudara, bahwa dalam kerajaan surga juga berlangsung sebuah aktivitas di mana Lazarus adalah pangkuan Abraham. Sementara, saudara, di neraka juga ada sebuah aktivitas di mana seorang yang si kaya itu, saudara, ia kemudian mengalami penderitaan kesengsaraan yang luar biasa. Itu artinya bahwa surga dan neraka bukan pada saat ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, tapi pada saat saya dan saudara begitu mati, Bapak Ibu Saudara, maka kita yang mati akan menuju ke surga. Maka jiwa dan roh kita naik ke atas, saudara. Sementara tubuh kita menanti pada kebangkitan yang pertama, mereka yang akan masuk surga. Tetapi mereka yang masuk neraka, saudaraku, begitu mati, ya rohnya diangkat masuk ke neraka dalam kesengsaraan, saudara. Sementara tubuhnya akan bangkit pada kebangkitan yang kedua. Saudaraku yang terkasih, bahwa surga dan neraka itu begitu real, saudaraku yang terkasih. Alkitab berkata bahwa manusia ditetapkan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Setelah kematian yang masuk surga langsung dibawa ke surga, saudara. Dan mereka yang ke neraka akan langsung dibawa ke neraka, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang menentukan orang masuk neraka dan surga ialah apakah ia percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak percaya. Dan dalam konteks ini, maka Lazarus masuk surga karena ia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan si kaya tidak percaya, karenanya ia masuk neraka, saudara. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya kepada Yesus, maka jaminannya adalah kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka itulah kemudian membuat mereka berdua ini kemana arah mereka, tergantung respon mereka. Lazarus telah memilih percaya kepada Kristus, sehingga kehidupannya dijaminkan untuk masuk dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Sementara orang yang kaya itu, karena tidak percaya kepada Kristus, maka ia masuk dalam kekekalan yang bernama neraka itu.
Dalam teks ini kita bisa melihat ada kalimat dari orang kaya berkata demikian, ayat 27. Kalau begitu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus di rumah ayahku. Ayat 28. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak tempat penderitaan itu. Itu artinya orang kaya begitu sadar bahwa ada 5 orang saudaranya akan menyusul masuk neraka, saudara. Ayat 29. Namun kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Ayat 30. Maka jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Itu artinya, saudaraku yang terkasih, perlu digarisbawahi, mereka sedang hidup dalam keberdosaan. Ya, artinya tidak bertobat, saudara. Mereka tidak percaya kesaksian Musa dan para nabi tentang Yesus Kristus. Dan mereka juga pastinya tidak bertobat, saudara. Si kaya tentunya tidak bertobat, karenanya yang masuk di dalam neraka kekal itu. Itu artinya orang kaya masuk neraka karena tidak percaya pada Yesus, saya perlu garis bawahi, dan tidak bertobat karena ia tidak percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi ketika Lazarus masuk surga, itu dapat disimpulkan bahwa ia percaya pada kesaksian Musa dan para nabi yang memberitakan tentang Yesus, dan ia bertobat dari dosa-dosanya, saudara. Jadi orang kaya masuk neraka bukan karena statusnya sebagai orang kaya, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah kita menghakimi ketika kita melihat orang kaya, lalu kita berpikir barangkali ia akan lebih awal masuk neraka karena dia orang kaya. Kadang-kadang karena cerita ini kemudian ada banyak yang salah memaknai bahwa orang kaya identik dengan neraka, saudara. Tidak demikian. Sekali lagi, bahwa orang kaya masuk neraka bukan karena statusnya sebagai orang kaya, saudara. Demikian juga Lazarus masuk surga bukan karena statusnya sebagai orang miskin, saudara. Tetapi masuk surga dan neraka ditentukan oleh respon kita kepada Yesus. Apakah kita percaya atau tidak percaya, saudara. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita merespon, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan sampai kepada Bapa, masuk dalam kekekalan itu. Dan itu artinya bahwa ketika kita tidak merespon, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita tidak punya tiket, kita tidak punya jembatan menuju kepada kekekalan yang bernama surga. Tapi tempat kita ialah neraka kekal yang tak berujung tersebut. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah kematian itu? Kita sudah belajar bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Yang kedua, kematian adalah akhir. Dan yang ketiga, kematian adalah awal. Sehingga kita tahu setelah kematian kemana saya dan saudara. Ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan kepada kematian itu, saudara mau ikut Lazarus yang miskin atau ikut si kaya itu? Tentunya kita sepakat, saudara. Kita ingin sama seperti Lazarus yang ingin masuk kekekalan yang tak terhingga itu. Kecuali kalau kita kurang waras, saudara, maka kita memilih jalannya si kaya itu. Sekali lagi, bahwa mereka masuk kekekalan itu bukan karena status mereka, tetapi respon mereka. Apakah mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau tidak? Dan yang kedua, apakah mereka hidup dalam pertobatan? Tuhan Yesus memberkati kita.